oleh tim AWS, Pak Dedi Setiawan dari Solution Architect dari tim AWS. Pak Dedi, kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rani. Mungkin cek dulu ya, suaranya kedengaran ya Mbak Rani. Kedengaran, Pak. Oke, saya coba share screen dahulu. Oke, screen-nya terlihat ya Mbak Rani dan teman-teman. Sudah terlihat, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Izin saya pakai istilah teman-teman ya untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan ya senang sekali nih pagi ini ada event webinar online dari Cloud Kinetic dan juga ada teman-teman dari Hasikop juga pagi ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan. Saya Solutions Architect dari AWS Indonesia. Jadi ya sekali lagi salam kenal ya untuk teman-teman semua. Oh ya, nanti jika pada saat saya mendeliver presentasi dan dari teman-teman semua ada pertanyaan, jangan sungkan, silakan bisa drop di Q&A window ya di platform Zoom ini. Oke, jadi mungkin banyak dari kita ya sering melakukan repetitive task gitu kan. Misalnya pada saat mau spinning up, berbicara di cloud ya, misalnya spinning up infrastructure atau mungkin configuration setup. Nah, atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang baru, biasanya seperti apa sih dari teman-teman? Atau teman-teman mau share nih di chat window juga boleh. Biasanya kalau ada activity-activity yang perlu repetitive task, apakah teman-teman dari tim operation misalnya melakukan semuanya secara manual? Oh, besok saya ada kebutuhan baru, saya harus spinning up lagi, saya akan melakukan secara manual. Silakan nih kalau teman-teman ada yang ingin di-share juga di kesempatan kita kali ini gitu ya. Oke, nah agenda di sesi yang pertama ini kita coba membahas terkait kira-kira apa aja sih challenges atau mungkin blocker atau tadi ya pada saat kita berbicara speed up untuk membuat atau membuild infrastruktur yang baru. Dan mungkin di 2-3 tahun ke belakang kita sering dengar kan digital transformation itu seperti apa gitu ya, dan sampai sekarang pun masih berjalan gitu kan. Terus yang kedua, pada saat kita melakukan transformasi, tentunya kita tidak boleh melupakan dari sisi security dan compliance gitu kan. Nah, di sini hadir nih di event kita kali ini, bagaimana sih cara kita melakukan automations, terutama menggunakan Terraform di AWS. Kemudian kita sedikit membahas terkait infrastructure as a code. Nanti mungkin detailnya teman-teman mungkin harus stay tune di sini ya, karena di sesi kedua dan ketiga menarik banget akan membahas lebih detail nih terkait automation, infrastructure as a code dari teman-teman Cloud Kinetic dan juga dari Hasikop. Oke, jadi stay tune ya di sini. Oke. Kira-kira apa sih efek dari digital transformation gitu ya? Mungkin teman-teman bisa melihat nih yang di sebelah kiri, mungkin kita sebut dengan data center atau mungkin on-premise, tanda kutip, environment static gitu ya, tanda kutip. Nah, di sini tentunya banyak banget organisasi yang mempunyai atau menghadapi beberapa tantangan gitu ya, terutama dengan data center yang quote-unquote static. Biasanya pertama adalah mungkin lack visibility gitu ya. Di environment yang seperti ini akan sangat sulit nih, kita pengen tahu kira-kira resource apa aja sih yang kita punya. Kemudian pada saat kita melakukan perubahan, apa yang harus kita lakukan. Terus kita juga nggak tahu nih pada saat ada data movement atau mungkin infrastruktur movement gitu ya, perpindahan-perpindahan, visibility-nya sangat rendah gitu ya di situ. Kita perlu tools untuk memiliki visibility yang luas. Kemudian mungkin selain visibility, tentunya juga terkait automation ya, karena kita topik di sesi webinar ini terkait dengan automation, infrastruktur as a code. Nah, gimana sih di environment yang static ini kita dapat dengan mudah nih untuk melakukan automations? Apakah semudah itu ataukah sedinamis apa sih pada saat di environment yang static, kemudian moving ke kita sebut dengan hybrid cloud atau mungkin fully di AWS cloud gitu ya contohnya ya. Apakah service-service yang ada di AWS Cloud ini mendukung nih untuk melakukan automations? Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama tadi mungkin terkait visibility, kemudian mungkin automation-nya sangat rendah gitu ya di environment yang static, terus banyak banget manual proses gitu kan. Dengan manual proses tentunya akan hadir execution-nya tidak konsisten gitu ya. Atau mungkin kita, oh ya, antar tim harus saling menunggu nih prosesnya. Oh, saya belum selesai nih, masih proses provisioning. Atau mungkin
masih menunggu di-verify oleh tim security nih environment-nya sebelum saya handover ke teman-teman yang akan melakukan atau memiliki aplikasi. Jadi kombinasi-kombinasi seperti ini yang mungkin akan memberikan impact gitu ya atau efek pada saat kita mendeliver aplikasi. Oke. Jadi, nah tadi udah saya singgung sedikit blocker-blockernya ya. Contohnya seperti ini, mungkin di organisasi ini sangat common gitu kan, punya teams, ada tim QA, ada tim software development, kemudian database, sampai ke security gitu ya. Dan yang paling sering disebut adalah tim operations misalnya ya. Nah, blocker-blockernya apa sih? Contohnya, misalnya application owner ngecek nih ke tim software development team gitu ya. Hai tim, teman-teman, ini sudah ready belum untuk melakukan, saya melakukan deployment atau mungkin ngecek gitu ya dari tim aplikasi. Kemudian tim software development bilang, oke, saya lagi ngecek ke tim operation nih, karena blockernya adalah saya lagi nunggu environment-nya di setup dulu oleh tim operations. Terus tim operations get back lagi, environment-nya sudah ready kok, sudah ada, tapi saya masih menunggu verifikasi atau mungkin verifikasi dari sisi security oleh tim application security. Nah, oke, jadi ada dua nih, ada dua blockers. Terus belum lagi dari tim database. Tim database juga dicek oleh tim software development. Kapan database-nya ready? Oh, database tim juga akan bilang environment-nya juga belum di-setup nih oleh tim operations. Dan juga dia juga akan menginfokan setelah informasinya selesai, saya masih butuh waktu nih ya 1 minggu lagi untuk dapat approval dari tim application security bahwa database-nya sudah di-hardening, sudah secure gitu ya. Kemudian belum lagi dan setelah software-nya ready, tim QA juga masih ada memiliki blocker. Jadi blocker-blocker seperti ini biasanya yang sering muncul gitu ya di organisasi. Dan bagaimana cara kita mengeliminate ini? Kita perlu satu template atau mungkin yang kita sering sebut dengan blueprint gitu ya. Jadi kita punya satu blueprint yang standardized supaya pada saat saya butuh untuk mendeploy workload A, saya sudah punya blueprint. Ini blueprint A. Jadi ini sudah disepakati bersama-sama nih oleh tim application security, oleh tim operations, database gitu ya, sama tim software development. Nah, itu yang akan kita coba share ke teman-teman pagi ini. Jadi harusnya ya normalnya gitu kan, kita mungkin sering dengar gitu ya ada culture DevOps gitu kan. Jadi harusnya dari tim-tim yang tadi terpisah-pisah yang mempunyai blocker atau mungkin challenge masing-masing, itu kita bisa kerja bareng nih, kerja bersama gitu ya. Contohnya kayak dengan AWS dengan Terraform pagi ini akan kita share. Jadi better together gitu ya. Gimana sih cara kita mereduce blocker-blocker yang ada, karena mungkin titik nolnya itu kalau tadi dari slide sebelumnya kita lihat adalah dari tim operation gitu misalnya gitu ya, karena oh iya belum di provision semua infrastrukturnya, gimana saya bisa handover atau mungkin bisa tim yang lain melanjutkan pekerjaannya gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita punya blueprint gitu ya, standardized blueprint atau mungkin template gitu ya, mungkin kita berpikir bagaimana kita bisa nge-build dalam scale gitu kan. Misalnya saya butuh deployment di multiple environment, atau bahkan mungkin kalau di AWS kita pengen mendeploy aplikasi kita atau workload kita di multiple region gitu kan. Jadi seberapa mudah sih untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu? Karena mungkin pada saat kita ada kepikiran gitu ya, oh saya sudah punya template, saya sudah punya blueprint, terus saya punya kebutuhan dengan alasan mendeploy di multi region. Contohnya reasonnya adalah oh ada regulasi atau mungkin compliance. Jadi data-data saya, aplikasi saya harus dideploy dalam region A, tidak boleh keluar dari region tersebut gitu ya. Terus yang kedua mungkin aplikasinya kritikal gitu ya, mission critical. Dan yang ketiga tentunya untuk better customer experience. Jadi dengan model-model seperti itu, gimana sih kita bisa nge-build at scale gitu ya, dengan tools apa sih untuk menghindari mungkin unnecessary cost atau mungkin security incident dan mungkin downtime gitu ya. Jadi tools apa sih yang kita butuhkan untuk mengautomate itu semua. Nah, jadi pada saat kita sudah punya blueprint yang sudah tervalidate gitu ya, atau mungkin prosesnya saat sedang divalidate, mungkin teman-teman semua di sini juga facing beberapa risk yang unik gitu ya. Misalnya terkait regulasi gitu ya. Dan regulasi requirement itu kadang-kadang suka diupdate atau mungkin berubah. Jadi gimana kita bisa tetap stick dengan patuh dengan regulasi yang ada, dengan requirement yang ada. Kemudian mungkin
tadi pada saat mendeploy aplikasi atau workload di beda region, tentunya berbeda juga regulasinya gitu ya. Jadi berbeda-beda. Terus belum lagi dari sisi security and compliance gitu ya, dan itu sangat dinamis gitu kan. Kemudian tadi kalau lihat building block-nya gitu ya, ada beberapa tim, kadang-kadang kita punya limited cloud security atau mungkin spesialisnya gitu ya. Jadi pada saat butuh memvalidasi atau mungkin butuh aplikasi itu running dengan cepat, nah ini ada blocker atau mungkin ada bottleneck di sisi resources. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau berbicara terkait dengan security dan compliance, nah tentunya ini teman-teman sering dengar ya, ada istilah atau mungkin konsep atau model share responsibility gitu kan. Nah, di mana di sini ada responsibility dari sisi AWS dan responsibility dari sisi customer gitu ya. Jadi pada saat kita nge-build environment atau mungkin workload aplikasi di AWS, jadi security and compliance adalah share responsibility antara AWS dan customer. Dari sisi AWS, responsible untuk security of the cloud. Jadi contohnya seperti yang gambar di bawah adalah misalnya dari sisi software, kemudian hardware gitu ya, region, availability zone, kemudian networking, database, storage, ini semuanya adalah responsibility dari AWS. Terkait dengan customer responsibility, contohnya adalah ya terkait customer data, kemudian configurations, operating system gitu ya. Terus mungkin dari sisi bagaimana sih cara menghandle encryption, nah seperti itu. Tapi meskipun ini share responsibility, tentunya ada hal-hal yang perlu dicatat nih. Karena share responsibility model ini juga depends dari service-service apa yang kita pakai gitu ya. Contohnya di sini adalah menggunakan Amazon EC2 contohnya ya, sebagai infrastruktur as a service gitu ya. Jadi semakin banyak yang bisa di-customize, itu tentunya akan lebih banyak responsibility dari sisi customer gitu ya. Contohnya dengan EC2, dari sisi hardware, infrastruktur, semuanya di-manage oleh AWS. Tapi dari sisi customer tentunya masih harus ada responsibility untuk contohnya customer data yang di-put di atas EC2 instance gitu ya, kemudian traffic protection-nya, terus kemudian bagaimana dari sisi platform and application management, terus setting mungkin security balik lagi ya, networking, firewall configuration itu masih dihandle oleh atau responsibility dari sisi teman-teman. Terus yang kedua, misalnya teman-teman memilih platform yang fully managed service contohnya, atau mungkin container services lah, atau mungkin ada di sini contohnya adalah Amazon RDS gitu ya untuk database. Nah di sini kalau kita lihat semakin sedikit nih customer responsibility-nya. Karena di sini semakin sedikit juga yang bisa di-customize gitu ya. Jadi kalau lihat di sini misalnya dari sisi platformnya, OS, jadi teman-teman kalau misalnya pakai atau sudah berkenalan dengan Amazon RDS, dari sisi operating system, dari sisi infra, semuanya sudah di-manage oleh AWS. Jadi teman-teman hanya fokus dari sisi database-nya gitu ya, database activity, kemudian balik lagi ya, konfigurasi untuk encryption-nya seperti apa, kemudian traffic protection-nya seperti apa, terus datanya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh yang ketiga adalah misalnya service-service yang dipilih adalah contohnya mungkin abstract service gitu ya, atau mungkin di sini contohnya S3 atau mungkin serverless gitu ya. Nah, di sini semakin sedikit nih kalau teman-teman lihat. Jadi semakin sedikit yang bisa di-customize, tentunya semakin sedikit responsibility-nya. Tetapi di sini juga masih akan lebih banyak best practice yang sudah di-setup atau built-in dari sisi AWS. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian dari sisi hardware, dari sisi compute, network gitu ya, semua sudah di-handle oleh AWS. Teman-teman hanya fokus di data dan mungkin dari sisi client side data encryption. Jadi kelihatan di sini ya perbedaannya. Jadi share responsibility dan ini di sini juga ditentukan dari service-service apa sih yang akan dipakai oleh customer atau oleh teman-teman. Kemudian meskipun ini share responsibility gitu ya dari sisi teman-teman, mungkin ada yang harus action yang harus dilakukan. Tapi dari AWS tentunya tidak meninggalkan teman-teman sendiri nih, karena di AWS juga ada tools atau mungkin guidance gitu ya. Jadi best practice yang bisa kita share, kira-kira harus melakukan apa sih untuk melakukan task-task dari sisi yang responsibility yang diambil oleh teman-teman gitu ya. Jadi tidak hanya untuk financial services, jadi untuk multiple organisasi itu juga bisa. Jadi
sangat banyak compliance dan security tools services yang kita offer. Jadi contohnya mungkin dari sisi aset atau mungkin automate control gitu ya, gimana sih cara kita mendeteksi kalau ada perubahan dari sisi konfigurasi, ini bisa didetek gitu kan. Kemudian dari sisi customer logging atau mungkin audit gitu ya, ini juga bisa di-provide dari sisi AWS, bisa untuk membantu teman-teman semua. Kemudian ya, security on compliance requirement tentunya, jadi tools-tools sangat banyak gitu ya, yang bisa untuk membantu untuk menjalankan tas-tas sesuai dengan share responsibility tadi. Kemudian di AWS tentunya teman-teman punya kontrol nih. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, data saya gimana ya? Apakah saya masih punya kontrol terhadap environment saya? Ya, tentunya dengan AWS ini teman-teman bisa mengkontrol di mana sih data saya harus saya simpan gitu ya. Contohnya tadi ya, saya harus stay comply dengan regulasi di negara A gitu, atau mungkin di region tertentu. Nah, ini teman-teman bisa memiliki kontrol terhadap data yang akan disimpan gitu kan. Kemudian memiliki fine grain identity dan access control tentunya gitu kan. Dan yang ketiga adalah kita memiliki security automation dan continuous monitoring. Jadi kedua hal ini bisa membantu untuk mereduce risk gitu ya. Dimana kadang-kadang kalau kita masih menggunakan manual task atau mungkin pada saat melakukan remediations dengan manual, nah ini semua bisa dilakukan dengan automations. Kemudian AWS juga memiliki integrate service gitu ya ke existing workflow, atau mungkin pertanyaan adalah bisa nggak sih tadi dengan Terraform? Kita bisa. Jadi kita bisa men-streamline operations di mana tujuannya adalah untuk meng-automate provisioning gitu ya di end state-nya. Nah, selain security and compliance, tentunya teman-teman juga ada fokus dari sisi data privasi gitu ya. Jadi karena di sini adalah security merupakan job zero di AWS tentunya ya. Jadi kita bisa mendefine nih, kita memiliki dua definisi lah di awal. Misalnya yang pertama adalah customer content, yang kedua adalah account informations. Jadi customer content itu apa sih? Ya, customer content kita mungkin treat as a software gitu ya, include dari machine images, data, teks, atau mungkin audio, atau mungkin data-data yang disimpan oleh customer. Nah, itu semua adalah kita sebut dengan software gitu ya. Di mana ini semua adalah customer content kita tidak bisa mengakses gitu kan, kita tidak memiliki akses. Kemudian yang kedua adalah account information. Jadi account information ya customer yang provide. Jadi gimana sih cara untuk connect menggunakan account yang mana gitu ya. Nah, ini semua adalah di-manage oleh customer. Terus balik lagi ke yang tadi nih, kita memiliki kontrol terhadap di mana sih data yang akan kita simpan. Jadi kita bisa memilih di region mana sih data yang akan kita simpan, kemudian mungkin tipe storage-nya gitu ya, itu juga bisa. Dan pada saat memilih tersebut, teman-teman bisa mereplicate atau mungkin backup kontennya lebih dari satu region. Dan di sini semua kontrolnya adalah dari customer ya, dari teman-teman. Kita tidak akan memindahkan atau mungkin mereplikasi konten di luar region yang teman-teman pilih gitu ya. Jadi ini tentunya untuk membantu compliance dari sisi regulations. Terus yang kedua security gitu ya. Jadi teman-teman juga memiliki pilihan gitu ya untuk gimana sih cara men-secure konten yang ada gitu kan. Dari sisi AWS tentunya tidak meninggalkan gitu ya tadi ya. Kita juga bisa meng-offer dengan mungkin contohnya adalah encryption gitu ya. Baik itu di transit ataupun di at rest, kemudian multiple AWS services yang bisa dipakai untuk mendukung data security dari teman-teman semua. Kemudian yang terakhir, mungkin sebelum yang terakhir adalah dari sisi akses gitu ya. Jadi customer memiliki atau maintain full control terhadap akses dari konten yang teman-teman punya. Contohnya misalnya kita perlu mengimprove akses gitu ya, kita bisa mengenable encryption, kemudian logging gitu. Terus di AWS juga ada identity and access management. Nah, itu semua digunakan untuk advanced set access gitu ya. Jadi kita bisa memaintain. Selain itu, selain akses tadi, jadi ada mungkin kebutuhan untuk melakukan audit. Nah, kita ada beberapa service yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman untuk melakukan audit. Jadi
seperti ini dari sisi data privacy and confidentiality ya di sisi AWS. Oops, sorry. Oke. Jadi gimana sih supaya kita atau teman-teman tetap stay comply gitu ya? Karena continuous compliance ini kayaknya menjadi sesuatu yang wajib gitu kan, di mana kita memiliki visibility, kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan automations. Jadi hasilnya adalah continuous compliance gitu kan. Kita miliki visibility siapa sih yang melakukan perubahan atau apa sih yang berubah di environment kita. Kemudian kita juga ingin mendeteksi kira-kira perubahannya apa sih dan responnya apa ketika ada perubahan yang kita tidak inginkan. Jadi kita butuh satu tools gitu ya untuk membuild, memanage, dan menstandardise infrastruktur yang kita setup atau mungkin tetap continuous compliance. Nah, di sini Terraform dan AWS hadir gitu ya. Jadi dengan Terraform sebagai tools untuk build mungkin atau mungkin melakukan changing dan versioning infrastruktur secara safely dan efisien. Nah, dari sisi Terraform ya bisa membantu untuk memanage existing atau mungkin service-service yang ada di AWS gitu ya. Karena AWS sebagai service provider-nya, jadi di sini bisa melakukan custom in-house solutions gitu kan. Kemudian dari sisi Terraform ya memprovide apa sih configuration files. Jadi ini akan mendescribe Terraform komponen yang diperlukan untuk running mungkin satu aplikasi atau mungkin dari sisi entire environment yang ada di AWS. Jadi dengan mengenerate atau mendescribe apa sih yang dibutuhkan gitu kan, kemudian state-nya di mana, dan kemudian mengexecute untuk nge-build infrastructure itu sendiri. Terus gimana kalau ada perubahan terhadap konfigurasi gitu ya, dari sisi Terraform juga bisa untuk mendetermine nih, jadi apa sih perubahannya, kemudian meng-create incremental execution gitu kan, jadi bisa disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Nah, dari sisi AWS participate atau mungkin berkontribusi di community ini gitu ya. Jadi karena di AWS juga cukup banyak yang menggunakan Terraform, dan ini ada lebih dari 200 service yang support dengan Terraform. Oke. Nah, saya mungkin nggak akan lebih detail lagi dari sisi infrastruktur as code, karena nanti di sesi kedua dan ketiga pasti akan lebih detail lagi. Jadi sebetulnya apa sih dengan menggunakan infrastruktur as a code untuk tadi ya. Jadi goal-nya adalah mungkin tadi ada beberapa tim yang bekerja sendiri-sendiri, kemudian kita ingin menjadikan satu supaya blokernya atau mungkin challenges-nya berkurang atau mungkin nggak ada gitu ya. Jadi kenapa sih kita butuh infrastruktur as a code gitu kan? Karena untuk memanage atau provisioning infrastruktur secara otomatis ya dibanding dengan manual proses. Karena ini benefitnya adalah yang memprovide bahasa yang sama gitu ya, common language yang mengabstraks mungkin kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari sisi resource atau mungkin state-nya gitu ya. Terus yang kedua juga dengan hal seperti ini adalah benefitnya adalah kita punya dokumentasi gitu ya. Kita bisa mendokumen infrastruktur yang kita punya. Nah, balik lagi, ini adalah goal-nya untuk compliance dan audit. Kemudian yang ketiga adalah untuk repeatable provisioning, ya kita bisa jadi dengan mudah gitu ya. Jadi menghilangkan mungkin human error karena dengan automation bisa melakukan semuanya secara automate. Terus dengan application as a code dalam konteks untuk infrastruktur provisioning, ya jadi teman-teman dari tim developer, dari tim yang lain itu bisa men-treat infrastruktur dengan cara yang sama gitu ya. Kemudian konfigurasi juga bisa di-declare, bisa di-define secara deklaratif. Dan konfigurasi ini bisa di-manage gitu ya. Kita bisa tahu, kita bisa simpan gitu kan, dan kita mempunyai kontrol terhadap source dari konfigurasi ini sendiri. Jadi banyak banget ya, selain speed, selain mungkin konsistensi juga ya, dan ini adalah yang kata kuncinya adalah reusability gitu ya. Jadi blueprint yang kita punya yang sudah standardized, yang sudah kita miliki verifikasi bersama-sama. Nah, ini kita bisa reuse gitu ya. Dan mungkin teman-teman tadi bisa lihat ya, kalau dari sisi operations harus menunggu dari tim operations bottleneck-nya di situ. Nah, mungkin untuk beberapa workload yang sifatnya tidak kritikal atau mungkin memang ada tim yang boleh melakukan provisioning sendiri. Nah, di sini bisa membantu untuk self services gitu ya. Jadi ini tentunya akan speed up
semua proses-proses yang tadinya bottleneck di salah satu tim. Oke, nah, nah jadi di sini adalah jadi di sisi AWS ada banyak banget service ternyata teman-teman ya, ada 200 lebih service. Nah di sini support untuk bisa digunakan untuk dengan Terraform gitu ya. Karena tadi infrastructure as a code. Jadi tujuannya apa sih pada saat kita menggunakan cloud? Semuanya kan programmatically ya. Jadi semuanya bisa diprogram gitu ya dengan tujuan dengan menggunakan cloud, di mana bisa membantu untuk automation tadi gitu kan, untuk mempercepat. Jadi misalnya kita sudah mendefine konfigurasi sintaksnya gitu ya, atau mungkin mendefine blueprint-nya. Jadi semuanya dapat dengan mudah. Terlebih lagi service-service yang ada ini bisa dengan highly built-in dengan blueprint yang kita sudah miliki. Contoh di sini adalah, atau mungkin use case-nya gitu ya. Yang paling sering adalah kita pendekatannya adalah building bottom up gitu ya. Jadi dari sisi kita siapin dulu nih core infrastrukturnya. Contohnya adalah networking atau mungkin networking routing table gitu ya, atau mungkin load balancers, ngatur traffic-nya, itu semua dari sisi core infrastructure. Kemudian yang kedua adalah dari sisi application infra. Misalnya kita akan memilih, oh di AWS saya butuh tadi ya, yang mungkin yang fully managed service, Amazon RDS, atau mungkin saya masih harus memprovision situ instance untuk host-nya gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari sisi applications. Nah, bagaimana ini semua bisa kita bantu untuk automation gitu kan. Karena dari sisi core infra dan app infra ini biasanya adalah yang sangat perlu kita automate gitu ya, apalagi untuk yang repetitive task gitu kan. Nah, contoh use case di sini adalah, oh kita sudah mempunyai blueprint nih dengan Terraform. Kita sudah punya satu central tooling account gitu ya, di mana semua berisi blueprint, kemudian sudah terverifikasi, kemudian sudah siap untuk di-deploy. Sekarang ada kebutuhan untuk mendeploy di multi-region contohnya. Jadi dengan blueprint yang sudah ada, semuanya sudah ready gitu ya, sudah setup, kita bisa men-setup mungkin oke, pertama saya harus deploy di region A gitu kan. Terus karena kebutuhan yang lain, karena kita harus multi-region, kita bisa deploy di region B contohnya, sampai ke region yang lain. Dan tentunya ini semua karena sudah terstandardize dan sudah terverifikasi, jadi blueprint-nya tentunya sudah comply gitu ya dengan regulasi atau mungkin teman-teman internal security best practice. Jadi ini akan mempermudah daripada saya nggak punya blueprint, pada saat saya butuh deploy di region A, oke saya harus manual, saya harus punya checklist, multiple checklist. Terus kemudian saya butuh deploy di region yang lain. Oh, saya harus ngulang lagi nih repetitive task-nya gitu kan. Nah, di sini tujuannya adalah, use case-nya adalah, oke, saya butuh deployment di multiple region. Gimana sih saya punya supaya di semua region ini standarnya sama gitu ya. Service yang saya deploy sama, kemudian dengan Terraform di sini sebagai menyiapkan blueprint-nya, ini membantu untuk infrastructure provisioning di masing-masing region. Oke. Nah, mungkin sedikit key takeaways-nya ya. Jadi mungkin sebelumnya pada saat kita belum memiliki blueprint atau mungkin masih traditionally harus provisioning secara manual, kita hanya ada dua pilihan gitu ya, 1 dan 0 gitu ya. Apakah kita pengen bergerak dengan cepat, atau pilihannya yang kedua adalah ya udah seperti ini, yang penting kita secure gitu ya. Nah, karena balik lagi, karena tadi mungkin pada saat mendeploy workload atau mungkin infra gitu kan, kita perlu manual security process gitu kan, butuh waktu gitulah ya. Dan kadang-kadang teman-teman, oh ya udahlah as is aja lah, yang penting aman gitu ya, yang penting secure gitu kan. Padahal di luar kita butuh sesuatu yang pergerakannya sangat cepat gitu ya, dan dinamis gitu kan. Nah saat ini nih sangat memungkinkan nih supaya bukan tadi ya, bukan move fast atau gitu ya, stay secure, tapi sekarang end gitu ya. Jadi kita bisa bergerak dengan cepat di waktu yang sama, tetap secure gitu kan. Karena saat ini kita memungkinkan untuk melakukan automation di semua security task contohnya gitu ya, atau mungkin configuration changes gitu ya. Ini semua bisa di-automate. Atau mungkin saya butuh patching atau visibility dari semua environment. Nah, mendeploy aplikasi, mendeploy infrastruktur, semua bisa di-automate. Jadi hal ini yang memungkinkan kita menjadi
move fast, dan stay secure ya teman-teman. Jadi dengan kehadiran cloud, karena cloud tadi programmable, jadi semuanya bisa diprogram dan semua bisa di-automate. Jadi dengan bantuan tools seperti Terraform ini bisa membantu untuk bergerak dengan cepat dan di satu sisi tetap secure gitu ya. Oke, kemudian, nah ini mungkin beberapa informasi yang menarik gitu ya. Jadi dengan mengautomate semua activity yang repetitif tadi, kita tentunya dalam satu sekalian juga gitu ya, mereduce risk gitu kan, karena tadi untuk manual proses kita sudah eliminate, kemudian teman-teman juga bisa fokus ke activity yang lain gitu ya, karena semua sudah siap kok, sudah ada blueprint-nya nih, tinggal di develop. Kemudian dari sisi monitoringnya juga dan proteksinya juga dapat gitu kan. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan automation kita bisa melakukan remediation nih, atau mungkin response ketika ada ya mungkin configuration changes atau mungkin critical issue atau security incidents. Nah, poinnya adalah di sini adalah dengan automations kita bisa men-streamline infrastructure provisioning itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua adalah stay secure dan stay comply. Dan yang ketiga faster development tentunya tadi, faster deployment gitu ya. Pada saat kita butuh satu template untuk mendeploy yang sudah fix, kemudian kita ingin mereplicate atau mungkin memiliki environment yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu dapat dilakukan dengan sangat cepat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah improve dari sisi scalability dan flexibility gitu ya. Karena halo, tes. Sorry, mungkin terputus, Mbak Rani. Iya Pak, bener. Oh, Udah sorry. kita dengar kembali. Oh, udah didengar kembali ya. Oke, saya coba share screen lagi. Mohon maaf teman-teman terputus. Oke, sudah terlihat Pak. Oke, nah mungkin di sesi selanjutnya akan lebih dalam lagi ya oleh Pak Winardo, Solutions Architect dari Cloud Kinetic, terkait sesinya adalah akan membahas infrastructure as a code untuk mengautomate everything nih. Mungkin tadi inline dengan informasi-informasi yang sudah saya share sebelumnya. Untuk Pak Winardo, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Oke Pak Dedi, terima kasih Pak. Oke, Oke, suara saya terdengar ya? udah, Oke, udah terlihat. Terima kasih. oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar. Oke, perkenalkan nama saya Winardo Tan, Solution Architect dari PT Cloud Kinetic Indonesia. Materi kita kali ini membahas bagaimana infrastructure provisioning dapat menerapkan konsep Zero Trust Security, atau ZTS, di mana konsep dasar dari itu adalah trust nothing antara mesin to mesin atau human to human. Solusi yang dibawakan dalam materi ini adalah Hasiko Terraform sebagai infrastructure as Hasiko Vault sebagai secret management. Ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk mengaplikasikan solusi ini. Yang pertama, integrasi antara Terraform dengan version control system atau source code repository seperti Bitbucket, GitHub, dan GitLab. Selanjutnya, Terraform Sentinel Policy. Sentinel
adalah sebuah feature yang ada di dalam Terraform Enterprise atau Cloud, di mana Sentinel itu salah satu solution dari policy as a code. Yang ketiga yaitu encrypted state file dari Terraform. State file Terraform, sebuah file yang menggambarkan keadaan dari infrastructure yang kita provisioning tanpa menggunakan Terraform Enterprise atau Cloud. Kita menggunakan Terraform OS, misalnya state file tersebut tidak terencrypt. Ingredient terakhir adalah Vault, sebuah solusi dari HashiCorp untuk secret management, di mana HashiCorp digunakan untuk memanage kredensial yang digunakan Terraform untuk melakukan provisioning infrastructure. Ini adalah contoh workflow aplikasi provisioning menggunakan Terraform. Tipikal workflow untuk automation deployment aplikasi dan infrastructure. Di sebelah kiri, kalau kita lihat ada gambar user yang ingin meminta resource. Permintaan resource lakukan dengan git operation, misalnya dengan melakukan git push. Berikutnya Terraform akan melakukan tahap plan, di mana boleh atau tidaknya user meminta resource ditentukan oleh Sentinel atau policy as a code sebagai compliance and security check. Dengan asumsi bahwa semua kondisi telah terpenuhi, maka Terraform akan melakukan tahap apply, yaitu secara memprovisioning infrastructure di infra-infra tujuan seperti S. Setelah berikutnya kegunaan dari Sentinel itu sendiri. Yang dibahas di slide sebelumnya bahwa fungsi dari Sentinel yang hanya ada di Terraform Enterprise atau Cloud adalah untuk compliance and security check. Misalnya mengatur apakah seorang requester boleh meminta instance EC2 tertentu dengan tipe tertentu atau untuk pembatasan resource-resource yang lain. Setelah itu, kita masuk ke state file dari Terraform. Perbedaan signifikan antara Terraform Enterprise atau Cloud dengan edisi yang lain terletak pada bagaimana mengelola state file. State file sebuah file yang berisi informasi mengenai infrastruktur yang telah diprovisioning atau diupdate atau di-delete. Pada Terraform Enterprise atau Terraform Cloud, state file tersebut akan di-encrypt by default. Namun untuk Terraform OSS atau yang open source, state file tersebut tidak terencrypt. Oke, berikutnya ingredient terakhir yaitu kita menggunakan Vault sebagai secret management, di mana sebagai common untuk kita bisa menjaga agar provisioning kita pure. Saat kita memprovisioning infrastruktur, kita pasti memerlukan kredensial. Misalnya untuk kali ini kita memprovisioning infrastruktur di AWS, kita memerlukan kredensial seperti secret key, access key. Oke, dalam konsep GTS, kredensial sebaiknya bersifat dynamic atau short time life, yang mana artinya setelah infrastruktur dibentuk, kredensial yang digunakan setelah digunakan sebaiknya di revoke untuk bisa melakukan dynamic. Seperti itu, kita menggunakan Vault sebagai solusi dynamic secret.
mungkin nggak terlalu banyak yang tadi yang akan dijelaskan satu persatu, tapi bila ada pertanyaan monggo nanti di Q&A. Oke, demikian penjelasan yang cukup singkat mengenai relasi antara provisioning dengan Zero Trust Security. Selanjutnya dipersilakan Pak Hendro, Solution Engineer dari HashiCorp yang akan menggunakan tema Zero Trust Security. Silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih ya, Koardo. Jadi, sebentar. Oke, jadi teman-teman bisa lihat slide saya ya, udah ya, aman ya. Aman. Oke, siap. Jadi kali ini saya pengen bahas untuk Zero Trust Security ya. Jadi basically, jadi teman-teman sebelumnya udah dengar juga tadi dari AWS mereka speak soal shared security model ya. Jadi di mana kalau misalnya untuk security di public cloud pada umumnya itu sebenarnya common. Jadi security itu responsibility-nya dibagi ya. Jadi ada yang dipegang oleh public cloud-nya sendiri dan juga ada yang dipegang oleh customer masing-masing seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau kita ngomongin EC2 gitu ya, di mana pasnya mereka itu tuh semua platform dari hardware ke bawah itu di-manage oleh AWS, tapi setelah operating system ya, operating system, patching operating system dan lain sebagainya gitu ya. Seperti pertanyaan dari Pak Ezra tadi, itu di-manage oleh customer-nya gitu ya Pak. Jadi kayak misalnya ada vulnerability di operating system ya. Jadi ini adalah kewajiban customer untuk update. Jadi kalau misalnya sampai terjadi kita bilang breach gitu ya Pak ya, terhadap operating system atau terhadap aplikasi. Jadi itu adalah kita bilangnya customer responsibility. Seperti itu. Dan juga tadi dari Cloud Kinetics, dari CK ya, udah juga bahas gimana caranya supaya kita agile gitu ya. Jadi kita punya agile mindset sebenarnya. Jadi basically dengan kita melakukan industrialization sebenarnya. Jadi gimana ceritanya supaya kita punya provisioning deployment, terutama kalau kita udah ngomongnya di public cloud ya, kita bisa provisioning dengan menggunakan seperti assembly line ya. Jadi di mana kita bilang provisioning infrastructure itu udah bukan namanya makan waktunya jam, kalau bisa makan waktunya menit dengan infrastructure as a code tadi gitu. Apalagi kalau misalnya kita untuk deploy sesuatu di isi itu perlu waktu harian, itu mungkin menjadi pertanyaan sebenarnya. Nah, mungkin kita tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya Hendra. Basically saya join HashiCorp udah sekitar mungkin 9 bulanan ya kita bisa bilang ya. Sebelumnya saya ya ada di company lain basically F5 dan saya juga pernah di Oracle basically. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cek LinkedIn profile saya ada di LinkedIn Hendra Destanto. Dan juga di sini kalau bisa ada pertanyaan mungkin selanjutnya bisa lewat CK, bisa lewat Rani, ataupun bisa masuk ke nomor WhatsApp saya ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita pengenalan dulu untuk HashiCorp ya. Karena sebenarnya HashiCorp ini agak-agak kita bisa bilang baru-baru lama gitu ya. Jadi walaupun HashiCorp ini founded di 2012, HashiCorp ini baru masuk di Indonesia sebenarnya di tahun lalu ya teman-teman ya. Jadi kita tahun lalu baru ada, kita mungkin bisa bilang local team lah kita bisa bilang ya di Indonesia ya. Jadi di sini saya salah satunya dari local team yang ada di Indonesia untuk HashiCorp sendiri. Jadi mungkin banyak teman-teman yang udah pada tahu, kita HashiCorp kita ada banyak produk sebenarnya, kita ada 9 nya. Gitu. Nah, di produk ini kita semuanya ini open source available gitu ya.
Jadi kita Vagrant, Packer, Terraform gitu ya, Vault, Boundary, Console, Nomad, ataupun Waypoint itu semuanya available di open source ya. Dan juga dari semua produk yang ada ini kita semuanya berbicara tentang workflow ya. Jadi kita fokus di provisioning, securing, connecting, dan running dari aplikasi itu sendiri dan gimana caranya kita untuk support hal itu. Gitu. Customer kita juga banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman aware gitu ya, di sini kita ada lihat beberapa partner ya gitu ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya adalah menjembatani sesuai dengan nama kita HashiCorp. Hashi itu artinya jembatan ya. Itu bahasa Jepang basically. Dan kalau di Indonesia sendiri kita udah ada, ya mungkin saya nggak bisa sebut namanya ya karena dia bukan public reference, tapi kita bisa bilang satu dari top 3 bank itu udah jadi customer kami gitu ya. Telco yang paling salah satu telco yang paling besar di Indonesia juga top 3-nya juga sudah customer kami gitu ya. Startup juga kita juga sama gitu ya. Salah satu dari 3 company besar itu adalah customer kami. Jadi ini kalau kita bisa bilang sebenarnya kalau dibilang untuk Indonesia sendiri customer kita udah udah banyak yang committed to HashiCorp gitu ya. Jadi kita bisa bilang cukup banyak enterprise customer yang global juga itu yang udah join dan menggunakan HashiCorp enterprise product gitu. Saya nggak bilang open source di sini karena kalau dari open source itu kalau saya lihat itu semuanya itu rata-rata udah pakai gitu. Kalau kita bilang top company gitu ya. Lalu di sini juga saya highlight gitu ya untuk kita ngomongin zero trust, terutama kita ngomongnya akhir-akhir ini data breach ya di start oleh Bjorka gitu ya. Jadi ketika di US juga hal yang sama terjadi gitu ya. Jadi di tahun 2021 itu hype-nya gitu ya. Jadi sekitar 6 triliun itu estimated losses di 2021 sendiri. Dan di 10 tahun terakhir gitu ya ketika HashiCorp ini founded basically ya. Itu tuh 20 company itu udah experience data breach yang sangat gede. Kita bisa bilang penaltinya sendiri itu lebih dari 1 juta US dollar. Dan dari 20 company yang tadi yang experience massive data breach gitu ya, itu tuh 90%-nya sekarang sudah menggunakan HashiCorp Vault sendiri. Gitu ya. Nanti akan saya jelaskan HashiCorp Vault ini itu sebenarnya apa dan fungsinya apa di Zero Trust atau multi-cloud Zero Trust yang merupakan dari sets dari HashiCorp Stack itu sendiri yang kita help untuk mitigate gitu ya teman-teman. Jadi mungkin saya mau bahas di ceritanya tuh yang agak ke belakang dulu ya. Jadi kita sebelum kita ada public cloud ya. Jadi kalau dulu kita tuh secure sebuah data center itu tuh sebenarnya gampang ya, kita bisa bilang ya. Karena semuanya itu perimeter base gitu ya. Jadi semua yang masuk gitu tuh harus lewat suatu tempat dulu gitu maksudnya. Jadi aksesnya itu kita bisa restrict atau kita bisa block. Jadi kalau nggak ada akses ya nggak bisa gitu karena semuanya itu perimeter base gitu ya. Dan di network di data center itu semuanya itu udah trusted. Jadi kita bisa bilang kalau data center yang tipe dulu itu kita ada ngomongnya biasanya internal network sama ada DMZ gitu ya. Terus juga data center kita juga dilindungi oleh ya dinding basically ya. Kita bisa bilang ya ada kotak gitu ya. Jadi di mana semua data-data kita tuh aman kita bisa bilang. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah kalau data centernya sudah lebih dari 1 gitu ya. Lalu kita juga nambah di cloud, itu apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kita itu ada shifting gitu ya, terutama karena COVID. Kita bisa bilang COVID ini membantu banget untuk mempercepat shift ini terjadi ya. Jadi di mana tadinya ada dedicated infrastructure gitu ya, semuanya ada di data center dan static gitu ya. Sekarang berubah menjadi dynamic data center kita bisa bilang. Jadi tadinya yang ada satu data center itu tuh sekarang udah muncul yang ada namanya private cloud gitu ya, misalnya dari
ada multiple private cloud ya. Bisa jadi kita create our own network kayak contohnya Kubernetes gitu ya, atau OpenShift. Di dalam kita punya network, dan kita juga bisa shift atau expand gitu ya ke public cloud yang ada gitu ya. Salah satunya contohnya adalah AWS, di mana ini menjadi, kita bisa bilang juga shifting dia dari system of records, dan juga ada juga namanya system of engagement gitu ya, di mana yang system of engagement ini biasanya move-nya itu very very fast gitu ya, jadi sangat-sangat cepat. Nah, ketika kita melakukan migration dari cloud gitu ya, ada beberapa hal yang terjadi gitu ya. Jadi di mana di traditional data center semuanya itu rata-rata statik, kayak contohnya network statik, firewall yang statik gitu ya. Terus security-nya kita juga IP base gitu ya. Kita juga bisa pakai kayak hardware security module ataupun CM software yang lebih on-prem gitu ya. Dan kita lakukan physical access dan restriction gitu ya. Jadi yang mau connect ya kita nggak kasih istilahnya connect lewat switch gitu. Itu bisa kita lakukan. Tapi begitu kita shift to modern data center atau to cloud gitu ya, di mana semuanya ini menjadi dynamic gitu. Itu udah nggak terjadi lagi kita ngomongnya itu tuh IP address-nya itu static, itu enggak, karena semuanya itu berubah menjadi dynamic, aksesnya dan juga networking-nya. Sekarang satu-satunya cara untuk kita tahu, itu kita nggak bisa lagi ngomongin IP addresses gitu ya. Jadi IP address atau hostname itu udah obsolete, kita bisa bilang. Jadi semuanya sekarang berubah menjadi identity base untuk security-nya sendiri gitu ya. Jadi siapa yang akses gitu. Lalu juga untuk semua kita bilangnya akses kontrol itu sudah menjadi software defined gitu ya. Jadi kita pakai role sekarang. Role based access control di mana di satu host gitu ya. Bisa jadi ada multiple service gitu di dalamnya. Jadi kita udah nggak bisa lagi kita ngomong kalau hostname ini yang bisa akses ke sini. Karena bisa jadi di satu host ada 20 service. Ini yang menjadi shift dan yang menjadi yang harus kita take care. Gitu. Sehingga kita dari HashiCorp, kita understand ya, kalau kita untuk go to multi-cloud, kita harus punya yang namanya ini adalah multi-cloud security ya. Di mana multi-cloud security ini kita juga harus define kalau ini merupakan zero trust semuanya. Jadi kita perlu ada 4 hal sebenarnya. Jadi kita perlu ada machine authentication and authorizations. Jadi machine to machine yang ngobrol ya, itu semua harus di-authenticate dan di-authorize. Ketika udah berhasil ngobrol, kita harus atur aksesnya. Jadi machine to machine akses, aturnya gimana. Lalu kita juga ada human yang mau akses ke machine gitu ya, gimana caranya di multi-cloud security ini. Dan yang terakhir adalah gimana caranya untuk human itu authenticate dan authorize gitu ya. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi basically zero trust tadi adalah kita harus trust nothing, kita harus authenticate dan kita harus authorize everything basically. Jadi semuanya harus kita authenticate dan kita authorize ya. Jadi kita lihat di stack pertama dari HashiCorp itu sendiri gitu ya. Di mana kita di sini adalah HashiCorp Vault practically ya. Jadi HashiCorp Vault ini kita enable developer dan company untuk securely store dan tightly control basically akses ke mesin yang ada gitu ya. Kita bisa menggunakan baik itu token, password certificate gitu ya, ataupun encryption key gitu ya, untuk protect mesin-mesin yang ada. Gitu. Dan Vault ini sendiri ini baru ada di 2015 kemarin gitu ya. Nah, approach-nya Vault itu seperti apa? Jadi approach-nya Vault adalah semuanya, baik itu client atau human ya, ataupun machine base ya, itu tuh pertama dia harus melakukan identity verification dulu ya. Jadi kita harus melakukan authentication ke Vault, to Vault ya. Jadi bukan ke backend. Kita harus authenticate ke Vault. Tapi Vault itu sendiri kita berikan multiple type of authentication. Jadi kita bisa authenticate dengan menggunakan banyak cara ya. Kita bisa federation gitu. Jadi kita bisa pakai AWS IAM untuk federate atau untuk authenticate kalau ini merupakan benar nih. Kalau ini adalah benar apa istilahnya benar yang akses adalah identity atau user dari AWS gitu. Itu kita bisa lakukan. Atau kita bisa pakai GitHub account kita sebagai developer ketika kita deploy.
Jadi kita punya ketahuan kita identitinya adalah GitHub ID kita, gitu ya. Atau kita bisa menggunakan SSO seperti Okta gitu. Atau kalau di organizations teman-teman udah punya LDAP, kita juga bisa authenticate kayak LDAP ya. Dan banyak yang lain-lain lagi, kayak contohnya certificate gitu ya, atau mau pakai token base, JWT, itu tuh juga tersedia gitu. Lalu ketika kita sudah authenticate ke Vault gitu ya, maka Vault akan memilih atau mengauthorize ID kita yang udah authenticate tadi, itu bisa buka secrets yang mana gitu, atau kita bisa akses backend yang mana gitu. Seperti contoh kayak misalnya, oh saya bisa akses ke AWS IAM account gitu ya, untuk deploy things melalui Terraform gitu, di VPC tertentu saja. Itu yang bisa kita atur melalui Vault gitu. Atau kita bisa juga deploy atau berikan credential untuk database-nya gitu. Jadi kita bisa provide seperti kayak AWS IAM gitu ya, atau database username and password gitu. Kita juga bisa provide time-based OTP gitu, atau certificate yang ada gitu. Itu kita nanti secrets yang tadi setelah di-authorize akan kita berikan ke klien, kita balikin. Jadi sekarang semua akses untuk credential semuanya akan melalui Vault. Sehingga terjadilah suatu hal yang kita biasa sebut automated ya. Jadi udah nggak terjadi lagi di mana seperti kita yang commonly kita lakukan ya di apa istilahnya di traditional mindset, di mana biasanya ketika ada aplikasi baru kita mau deploy new things gitu ya dengan backend yang sudah ada, kita create ticket. Nah dengan Vault kita udah tidak perlu lakukan lagi karena semuanya ini bisa automated gitu ya. Lalu fungsinya Vault apa aja sih selain credential tadi? Jadi kita bisa ngelakuin pertama, kita centrally store dan protect semua secrets yang ada. Mau di cloud ataupun di on-premise application, itu kita bisa lakukan ya. Karena Vault ini sendiri, kita bisa deploy dimanapun. Kita bisa deploy sebagai monolithic application ya, di bare metal gitu ya. Atau kita bisa deploy di virtualization kayak VM atau EC2 gitu. Kita juga bisa deploy di public cloud ataupun di container base. Jadi kita bisa pilih sebenarnya mau deploy-nya dimanapun. Kita bisa deploy as a Docker, gitu ya. Maaf teman-teman, saya kayaknya putus ya. Internet issue sepertinya. Oke, saya lanjutin sampai Vault tadi ya. Jadi untuk data encryption ya. Jadi data encryption ini, Vault bisa ngelakuin data encryption. Basically di salah satu contohnya yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, yang baru-baru ini di bakalan diresmikan sepertinya di bulan Oktober nanti. Semua kalau data breach, data-data PII atau sensitive PII itu nggak boleh bocor gitu ceritanya. Jadi Vault juga bisa ngelakuin data encryption dan sudah banyak customer yang menggunakan Vault gitu ya. Jadi salah satu contoh customer yang menggunakan data encryption dari Vault adalah Vodafone ya, yang paling gede. Dia melakukan encryption sampai 10 juta TPS gitu ya. Dan dia bilangnya itu belum maksimum. Gitu. Jadi kita bisa unlimited scale up gitu. Kita juga provide advanced data protection ya, di mana workloads yang ada itu tuh kita bisa protect juga gitu basically. Jadi kita bisa ngelakuin seperti contohnya kayak ada forward preserving encryptions gitu ya. Jadi encryption yang lebih advance gitu. Dan juga kita bisa provide untuk seperti kayak transparent data encryptions itu juga kita provide gitu ya.
Jadi ini contohnya. Jadi kalau kita menggunakan transform engine dari Vault ini, atau contohnya kita bilang untuk data encryption tadi ya. Jadi dengan Vault sendiri gitu ya, yang enterprise, kita provide yang namanya ini format preserved encryptions, atau mungkin biasa disebut juga tokenizations. Jadi basically kita bisa lakukan encryption untuk semua jenis payload ya kita bisa bilang, atau semua jenis data gitu ya, dengan kita preserve formatnya. Jadi formatnya tetap ya teman-teman. Jadi kayak credit card ini ada 4 digit dash gitu ya. Kita encrypt, kita akan tetap menjadi 4 digit dash gitu. Atau juga misalnya nomor KTP gitu ya. Atau nomor telepon gitu, itu semua kita bisa encrypt. Jadi nanti di database, mungkin teman-teman ada yang mungkin pikir kalau kita melakukan encryption, database saya gimana? Apakah saya harus alter table semua? Itu tidak perlu dilakukan. Gitu. Jadi ini menjadi lebih convenient, kita bisa bilang, untuk untuk comply terhadap undang-undang PDP tadi ya. Jadi kita bisa bilang kalau undang-undang PDP saya siap untuk comply gitu ya. Jadi ketika terjadi data breach, itu data-data yang terekspos ke hacker ataupun yang melakukan breach terhadap datanya, itu nggak akan bisa dapat data yang asli. Seperti itu. Jadi kita comply terhadap perlindungan data pribadi tadi. Gitu ya. Jadi mungkin ini untuk summary ya, untuk Vault tadi basically adalah Vault ini kita punya guiding principle-nya. Jadi basically Vault kita adalah identity brokering gitu ya. Jadi kita bisa tahu siapa yang akses ke multiple cloud gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu kalau identitasnya adalah satu orang gitu. Jadi misalnya contoh ini adalah Hendra gitu ya. Hendra mungkin punya account di GitHub, di Google Cloud, Azure ataupun AWS. Itu kita bisa define kalau yang akses itu adalah Hendra. Gitu. Jadi Hendra dia punya akses ke backend apa aja. Nanti itu akan terlihat di Vault-nya itu sendiri. Gitu. Jadi itu akan gampang. Jadi ketika misalnya contoh Hendra ini keluar dari company gitu ya. Jadi yang kita revoke adalah semua yang berhubungan dengan Hendra. Jadi basically semuanya akan ter-revoke gitu. Jadi kita bisa dibilang kita punya trusted identity. Jadi kita nggak akan kejadian di mana saya cukup yakin ini commonly happen gitu ya, di mana kita punya database username password gitu ya, yang jarang kita rotate, itu dibawa atau dipunyain aksesnya oleh orang-orang yang tidak berhubungan dengan organization kita. Gitu. Ya, nah, HashiCorp Vault ini juga available untuk SaaS-nya ya. Jadi SaaS-nya available di AWS gitu ya. Jadi kita bisa lihat di hashi.co/cloudplatform buat HashiCorp Vault. Oke. Nah, lalu saya akan lanjut, mungkin saya akan cepat aja. Jadi basically kita akan ngobrol selanjutnya ke machine-to-machine access. Ini apa yang harus kita lakukan. Jadi practically kalau untuk machine-to-machine access, kita di sini punya HashiCorp Console gitu ya. Practically untuk HashiCorp Console ini, tadi Vault kita automate machine-to-machine authentication and authorizations. Ketika kita ke konsol, maka konsol ini dia akan mengautomate network configuration, service discovery, dan juga connectivity. Gitu ya. Jadi kita automate 3 hal tadi. Gitu. Jadi konsol itu apa? Jadi HashiCorp Console ini kita adalah sebagai service discovery dan juga hal monitoring ya basically. Jadi kita bisa tahu real time untuk network location dan juga hal status dari aplikasi kita across legacy system ataupun ephemeral service ya, yang kita nggak tahu hostnya ada di mana gitu sebenarnya. Konsol juga kita enable untuk enterprise service mesh ya. Jadi di salah satu contohnya di salah satu telco itu menggunakan HashiCorp Console untuk enable service mesh di network mereka. Jadi di mana sertifikat mereka menggunakan mutual TLS, sertifikatnya itu di-rotate setiap 2 hari sekali gitu ya. Jadi hari ketiga itu udah menggunakan public certificate yang baru. Jadi ini teman-teman bisa bayangin kalau nggak pakai konsol,
manual work-nya harus seberapa banyak untuk tim security nih, untuk nge-rotate sertifikatnya sendiri. Gitu. Jadi dengan konsol itu bisa dilakukan otomatisasi. Network infrastructure juga kita udah automation ya. Jadi kita bisa bantu untuk automate kita punya network infrastructure. Jadi kita punya banyak, kita bisa bilang partner ekosistem ya. Jadi kayak contohnya load balancer gitu ya. Kita misalnya contoh F5 atau misalnya Nginx ataupun Zscaler gitu ya. Itu kita bisa lakukan automation gitu ya dengan menggunakan konsol. Gitu. Jadi mungkin saya akan bahas jadi basically gini. Jadi dengan konsol basically kita bisa karena konsol ini live di semua klien kita yang ada gitu ya, kita bisa bilang. Konsol ini typically dia bakalan sidecar gitu ya di service. Jadi dia otomatis akan detect detect service atau host yang baru gitu ya. Jadi sehingga basically ketika ada new services yang spawn gitu ya, dengan kita menggunakan infrastructure as a code tadi, konsol juga akan spawn automatically gitu. Jadi semua networking operation kita udah nggak perlu specify IP-nya lagi kalau kita gunakan konsol. Kita cukup specify service team gitu ya. Kayak service1.hendra.com gitu. Jadi aplikasi 1 dia panggil service1.hendra.com sama service2.hendra.com. Jadi ketika service1.hendra.com dari 3 node gitu ya menjadi 10 node, aplikasi 1 dia nggak perlu tahu. Basically seperti itu. Jadi dengan menggunakan konsol kita akan melakukan otomasi untuk semua itu. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi istilahnya update load balancer gitu ya. Kita harus update dia punya pool member, itu nggak perlu lagi. Gitu. Dia juga capture semua telemetri data. Jadi ya karena dia handle east-west traffic ya kita bisa bilang ya. Jadi semua traffic yang lewat itu bisa dibaca oleh konsol. Gitu. Dan semua service dia akan auto discovered dan juga konsol akan bisa melakukan health check-nya karena dia health check-nya locally, konsol akan report gitu ke load balancer ataupun ke konsol server kita, status health-nya kita sekarang kondisinya seperti apa. Itu bisa dilakukan. Service mesh juga bisa. Kita bisa multi-cloud service mesh ya. Jadi konsol ini leverage Envoy basically ya. Jadi service to service connection itu akan bisa kita lakukan. Dan ini cuma bisa di konsol enterprise, di mana konsol enterprise itu bisa melakukan atau bisa enabling multi-cloud ya. Jadi dia mau di VMware yang on-prem gitu ya, ada di AWS service-nya, ada di GCP ataupun ada di Google Cloud gitu ya basically. Itu akan bisa saling communicate gitu ya dengan menggunakan kita punya service mesh. Jadi kita bisa kita bisa bilang enterprise grade service mesh ya, nggak cuma di satu cluster aja. Kita juga bisa, yang kayak saya tadi mention, kita bisa melakukan automation di network infrastructure gitu ya, di mana ketika ada scale out gitu ya dari application, di mana kalau kita udah ngomongin modern application, scale out udah otomatis ya, automatically ya, dan dia nggak harus di dalam Kubernetes cluster gitu ya. Mau dia isi itu menggunakan CloudFormation deployment-nya, itu konsol bisa take care gitu ya. Jadi ketika CloudFormation dari 3 node berubah menjadi 10 node, konsol bisa baca dan akan update ke load balancer kalian. Jadi misalnya kita ambil contohnya Nginx gitu, ataupun misalnya load balancer yang lain gitu. Jadi konsol akan bisa update ke kita punya load balancer sehingga load balancer akan updated gitu ya. Jadi basically konsol ini apa? Jadi konsol ini adalah automation untuk networking atau automation untuk machine-to-machine communication, gitu ya. Jadi dengan adanya konsol, kita udah tidak perlu lagi specify IP address. Jadi nanti IP address buat developer itu adalah abstracted, gitu. Jadi semuanya itu developer cuma mengenali service lagi. Jadi developer akan merasa cukup senang ya. Seperti saya juga dulunya developer, kita nggak perlu lagi malam-malam update, atau kita nggak perlu lagi maintenance window untuk update kita punya code ketika ada penambahan node gitu. Itu ceritanya ya. Jadi dengan konsol will makes our life easier ya. Dan juga mungkin saya tambahin lagi, semua produk HashiCorp itu CI/CD friendly, jadi kita
available di CLI-nya ataupun di API-nya, semuanya itu udah ready dulu daripada UI-nya. Seperti itu. Jadi agak kebalik dengan common product. HCP Console juga available di SaaS ya, basically ya. Jadi teman-teman bisa coba akses itu di AWS juga, ini available gitu ya. Jadi bisa akses di sama hashi.co/cloud-platform. Oke. Ya, mungkin saya lihat ada pertanyaan dari Pak Hisran. Apakah Terraform itu free to use ataukah ada license untuk support? Jadi Terraform yang open source itu free to use ya Pak ya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit dulu. Jadi Terraform itu free to use untuk open source-nya. Tapi kalau misalnya Bapak ingin dapat support dari Terraform, kita juga ada enterprise level-nya gitu. Jadi Terraform juga ada support-nya dari HashiCorp sendiri. Jadi kita ada juga untuk enterprise level-nya. Seperti itu. Oke, lalu berikutnya adalah human to machine access ya, yang kita atur sekarang. Jadi kita ada another product. Jadi basically kalau kita bilang dari tradisional ya, sampai yang sekarang di cloud ataupun SSO, itu ada shifting juga untuk user identity gitu ya. Jadi kita bilang kalau tradisional mungkin kita semua masih pakai badge gitu ya, di company kita ya, masuk ke pintu pakai badge gitu atau ke data center gitu. Tapi begitu udah melalui atau sudah menjadi private data center atau SSO, biasanya kita udah mulai leverage gitu ya. Kita leverage Active Directory atau kita leverage LDAP gitu. Dan sekarang begitu semuanya udah move to cloud gitu ya, kita udah mulai leverage hal yang berbeda lagi. Jadi biasanya kita udah leverage SSO yang SaaS-based gitu ya. Kayak contohnya Okta ataupun ya misalnya Ping Identity gitu ya. Nah, lalu kalau untuk HashiCorp sendiri yang kita provide untuk human to machine access itu apa? Gitu ya. Jadi kita di sini punya namanya HashiCorp Boundary. Jadi basically HashiCorp Boundary ini adalah apa? Ini adalah simple and secure remote access. Jadi Boundary ini sebenarnya di-innovate oleh HashiCorp. Ini karena beberapa hal yang ada di existing products ya, atau yang berada di existing market. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah VPN atau SSH ataupun Bastion host ya. Yang menjadi problem dari VPN atau SSH Bastion ini adalah ketika user bisa akses ke SSH atau ke VPN gitu ya, basically laptopnya si user ataupun Bastion hostnya si user itu join ke network data center kita. Ini yang jadi problem pertama gitu. Jadi teman-teman mungkin udah bisa tahu ya, kalau misalnya ada orang VPN atau ada orang yang bisa connect SSH dan join ke network, mereka bisa lakukan banyak hal gitu ya. Jadi kayak contohnya kalau developer yang nakal gitu, kita bisa bilang yang mereka bisa pakai mungkin Nmap gitu, atau bisa pakai Nessus scanner gitu, basically untuk nge-scan network yang ada di data center kita, dan mereka bisa tahu vulnerabilities apa aja yang ada, sehingga kita bisa bilang VPN ataupun SSH Bastion itu udah agak obsolete gitu ya, karena ini yang menjadi problemnya yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin teman-teman mungkin bisa bilang, oh tapi firewall kita udah bisa block juga gitu. Cuma yang jadi problem adalah firewall itu semuanya IP based gitu ya. Dan IP based kalau kita udah mulai ngomongin ke multi cloud gitu ataupun di Kubernetes cluster gitu ya, itu tuh susah di manage-nya gitu. Karena IP-nya sekarang udah berubah-ubah gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin port gitu. Jadi ada beberapa company yang ketika saya present gitu ya, mereka cerita kalau misalnya ada yang mau coba akses ke OpenShift gitu ya, atau ke Kubernetes, ataupun IKS gitu ya, yang dilakukan adalah dikasih akses ke satu cluster gitu. Karena nggak bisa di-manage, atau nggak bisa di-segregate di dalam sana gitu, karena networknya sendiri. Jadi practically, kalau ada satu developer yang cuma punya akses harusnya ke satu namespace gitu ya, karena kita kasih satu cluster, dia bisa juga ngelakuin scan ke semua data yang ada di dalam cluster kita. Gitu.
Atau dulu teman saya ada yang pernah bilang, oh kalau gitu saya bisa TCP/DAP di masternode gitu katanya, karena semuanya lewat ingress, maka saya akan dapat semua payloadnya. Jadi itu bahaya buat vendor-vendor yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang menjadi problemnya ya. Berikutnya adalah untuk privilege access management. Ini yang menjadi problem adalah untuk maintain akses kontrolnya. Karena setiap kali kita mau akses ke suatu server gitu ya, kita perlu onboard user gitu ya. Dan onboard user ini kalau udah mulai banyak, maka kita punya operational istilahnya operational main base, saya mungkin bilangnya main base saja. Jadi operational main base kita akan bengkak at the end of the day gitu ya, untuk melakukan onboarding user. Jadi dan juga susah untuk maintain akses kontrolnya. Apalagi ada user yang karena dia pegangnya super apps gitu ya, dia request-nya jadi aplikasinya banyak. Jadi kita punya super user gitu at the end of the day dengan kita punya PAM. Dan yang terakhir adalah ketika user-user tadi punya akses ke application-application yang ada, maka dengan secara tidak langsung credential itu juga akan expose ke backend-backend yang dia bisa connect gitu ya. Jadi walaupun dia cuma pegang aplikasi A misalnya, dia harusnya nggak bisa connect ke database, tapi dia jadi tahu username password database karena aplikasi dia akses ke ke database itu gitu ya. Jadi dia bisa jadi CCBA juga secara tidak langsung. Nah, dengan boundary kita akan enable yang namanya dynamic access flow gitu ya. Jadi onboarding itu akan gampang karena kita harus login dengan trusted identity. Itu yang pertama. Dan semuanya itu akan berupa authentication based on role ataupun based on service. Jadi configuration-nya stable. Jadi ini agak dibalik gitu ya. Jadi kita bukan bukan punya service dulu baru punya user, tapi kita punya user dulu baru kita assign ke service yang mana gitu ya. Lalu juga network dan host itu tuh jadinya nggak punya IP. Jadi kita cuma select host-nya atau kita select service-nya. Jadi network-nya akan remain private. Karena dari user-nya sendiri, dia nggak tahu IP tujuan yang dituju mereka itu apa. Karena dari user akan ketahuinya cuma localhost saja. Gitu. Lalu juga untuk connection, itu akan automatically connected. Gitu ya. Jadi user nggak perlu lagi, misalnya contoh dia mau connect ke database gitu ya. Dia nggak perlu supply username dan password. Dia akan automatically connect ke dia punya database atau dia punya SQL tadi ya, ataupun dia punya SSH machine gitu. Jadi dia udah nggak akan tahu credential dari machine itu lagi gitu ya. Lalu juga HashiCorp Boundary ini bisa integrate ke Vault gitu ya. Jadi basically ketika dia udah integrate ke Vault, dia akan bisa punya time to live, dia punya credentialnya. Jadi basically credential ini akan nggak akan static lagi, tapi dynamic. Jadi kita bisa bilang just in time dia punya credentialnya. Jadi semua authentication itu cuma berlaku misalnya selama sessions dia aja gitu. Jadi setelah sessions dia selesai, username passwordnya akan di-revoke atau dihapus. Seperti itu. Jadi semua sistem itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun based on dari user identity yang udah diautentikasi melalui identity provider tadi. Gitu. Jadi basically inilah sets dari HashiCorp Stack untuk Zero Trust World gitu ya. Jadi untuk machine to machine authentication and authorization kita ada HashiCorp Vault. Untuk machine to machine access kita punya Consul gitu ya. Untuk human to machine access kita punya Boundary. Dan untuk SSO kita punya human authentication and authorization. Jadi kita untuk human authentication and authorization kita leverage SSO gitu ya teman-teman. Oke. Itu aja dari saya mungkin. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin saya balikin lagi ke Bu Rani ya. Silakan Bu Rani. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan. Oke, terima kasih Pak Hendra atas presentasi yang telah dibawakan. Mungkin kita berlanjut ke Q&A session. Buat para partisipan, teman-teman yang mau bertanya, bisa melakukan raise hand, fitur raise hand yang ada di Zoom ini, atau bisa bertanya melalui chat box gitu.
Pak Hendra masih share screen. Oh ya, saya stop share ya, sorry. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya, jangan sungkan. Pertanyaannya akan dibantu oleh tim speaker kita juga. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Oke, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya setelah event ini berakhir, mungkin bisa mengisi survei form. Oh, mau tanya Pak dari Pak Ancer, script yang sudah di-provisioning apakah bisa dicek lognya? Oke, saya bantu jawab ya Pak ya. Ya, itu bisa dicek lognya. Jadi dari Vault sendiri kita provide yang namanya itu audit log gitu ya Pak ya. Jadi sebuah secret yang kita provisioning itu tuh akan tercatat di audit log kami gitu ya. Jadi apa namanya, jam berapa di mana gitu ya. Terus apa namanya, dia punya siapa yang request untuk secrets-nya gitu ya. Dan tentu saja tapi secrets-nya itu sendiri akan ke hash gitu ya Pak ya. Jadi mungkin saya ada contoh untuk lognya HashiCorp gitu ya, sebentar Pak. Saya coba share screen ya, biar lebih clear. Ya, jadi kalau misalnya dilihat ya Pak ya, jadi untuk HashiCorp Vault sendiri kita udah punya audit log yang apa namanya, yang lumayan komplit ya kalau kita bisa bilang ya. Jadi audit log ini kita bisa kirim mau dia ke CM apapun ya. Jadi yang populer sekarang seperti contohnya Datadog ataupun Splunk, itu kita bisa kirim ataupun kita bisa ke Elastic gitu ya, ELO gitu ya, atau Grafana Prometheus yang open source itu juga available gitu Pak. Jadi kita kasih lumayan lengkap kalau dilihat di sini. Jadi kita punya time-nya gitu. Jadi kelihatan nih dia punya jam itu kapan request ya. Dan type-nya itu apa? Apakah dia request ke Vault atau apa dia response ke Vault gitu. Data-data sensitif pastinya kita hash apa ya. Jadi di sini ada HMAC-nya, itu datanya kita hash pastinya. Jadi nanti ketika datanya itu apa namanya mau divalidate itu kita bisa verify ke Vault-nya sendiri gitu. Jadi data-datanya aman. Karena kita nggak mau jangan sampai Vault administrator atau Vault yang monitoring log itu bisa lihat secret-secret yang kita punya ya Pak ya. Gitu. Tapi kita juga tahu di sini siapa yang akses Pak. Di sini yang akses adalah root token gitu ya. Jadi kita tahu ini yang akses adalah super admin dari Vault. Kebaca dia punya display name dan juga dia punya policies. Oke. Lalu dia juga bisa lihat operation apa yang dia lakukan di Vault. Dia di sini create secret, apakah dia read secret atau dia list, itu kelihatan Pak operationnya juga di sini. Lalu di Vault semuanya itu path based Pak. Jadi kayak misalnya secret kita ada di audit test gitu ya. Jadi di sini kita kelihatan oh secretnya itu tuh adanya di foldernya audit test gitu. Jadi kita bisa lihat folder-folder nih. Jadi misalnya kita bisa contohnya database / MySQL gitu ya, / schema A, schema B gitu. Nah itu kita kelihatan dari path sini tadi. Gitu. Lalu value dari secret-nya juga kita akan di hash gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak ketahuan gitu di sini. Lalu kita juga kelihatan yang akses dari IP mana aja gitu. Jadi kalau Vault yang enterprise terutama ya Pak ya, kita punya capability untuk limit ya Pak. Jadi misalnya contoh, oh secret database atau secret core banking saya, itu cuma bisa diakses dari IP sekian gitu ya Pak. Jadi kita misalnya cuma bisa diakses dari 5 IP. Gitu. Jadi nanti ketika ada yang coba akses request dari IP yang lain gitu ya, kita bisa kirim lognya ke CM, nanti CM bisa alert gitu. Atau misalnya contoh yang nggak dibatasin gitu ya, harusnya dia aksesnya cuma dari 10 server karena kliennya cuma 10 ya Pak ya. Ternyata dia diakses oleh 50 IP address yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa bikin alert atau bikin rule ya, di mana udah terjadi password breach gitu untuk kita punya backend tertentu ini. Gitu. Jadi itu kita bisa monitor dari Vault
dan kalau menurut saya cukup lengkap. Seperti itu mungkin jawabannya ya, Pak Ancar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan Pak. Atau apakah saya cukup menjawab? Saya stop share dulu ya. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Pak Ancar untuk pertanyaannya. Apakah ada link untuk Learn, Pak? Oh, ada Pak. Jadi kalau misalnya untuk HashiCorp sendiri, kita juga sebentar Pak, saya open dia punya Vault. Jadi kita untuk documentation, kita bukan cuma link ya Pak untuk Learn. Kita juga ada tutorials gitu ya, yang kita provide ya Pak ya. Karena kita emang base-nya open source ya Pak ya. Jadi untuk semua produk yang tadi saya presentasikan, itu kita bisa belajar di developer.hashicorp.com semuanya ya Pak ya. Jadi kita punya documentation, ada tutorial ya untuk semua produk yang dimiliki oleh HashiCorp gitu ya Pak ya. Mau Terraform, Packer, Consul, Vault, Foundry, Nomad, Waypoint ataupun Vagrant ya Pak ya. Gitu. Dan juga kalau misalnya untuk enterprise customer kami gitu ya, kita juga bisa provide voucher ya Pak untuk certification gitu. Jadi ya biasanya customer juga banyak yang request, Pak kita mau sertifikat, kita punya istilahnya employee gitu ya Pak ya, karyawan kita gitu, kita bisa provide untuk free certification dan juga free training seperti itu Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, mungkin pertanyaannya nanti bisa dilanjut di form session kali ya. Oke, saya Boleh. coba screen. Jadi untuk mengakhiri acara kita ini ada survei form yang Bapak Ibu sekalian bisa isi. Jadi nanti di sini bisa memberikan feedback apa yang mungkin bisa membantu kami dalam meningkatkan acara kami gitu. Nah, mungkin sekian untuk acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kalau ada nanti pertanyaan mungkin bisa dikontak ke Pak Hendra, para speakernya, ke Pak Dedi, atau ke email saya. Nanti saya bisa sampaikan langsung kepada para speaker yang udah membawakan topik yang tadi. Kalau di saya itu rani.saragi@cloudkinetics.com dan di partner kita itu melanie.tan@hashicorp.com. Oke, terima kasih semua atas partisipannya. Kita akhiri acara ini ya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.